muslimin wal muslimat yang saya hormati, dan semoga selalu diberikan kesehatan, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Malam hari ini kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena malam hari ini kita pun kembali diberikan kenikmatan. Malam hari ini kita pun kembali diberikan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, termasuk kenikmatan karunia yang sama-sama patut kita syukuri. Kita masih dipilih dan dimudahkan Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba-hamba yang cinta belajar ilmu agama. Kita berharap Bapak Ibu, semoga cintanya hati kita untuk ngaji, cintanya hati kita untuk belajar ilmu agama ini betul-betul menjadi tanda bahwa kita besok akan dimudahkan masuk ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Matrasulullah. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, malam hari ini kita akan kembali sama-sama belajar, dan judul tema kajian kita di malam hari ini adalah memperbanyak amalan di masa tua. Judul tema kajian kita di malam hari ini adalah memperbanyak amalan di masa tua. Bapak Ibu sudah tua napa tasih enem? Sekarang kalau yang sudah ngaku tua, ukuran tua niku umur berapa Bapak Ibu? 90. Nek 90 gendah tua niku. Para ulama mengatakan orang itu dikatakan orang yang sudah usia tua apabila umurnya 40 ke atas. Umurnya berapa? 40 ke atas. Berarti bapak-bapak sudah masuk apa belum? Punjul. Ya. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kenapa di masa tua kita harus memperbanyak amal kebaikan? Kenapa di masa tua kita harus memperbanyak amal kebaikan? Di antara jawaban yang pertama, karena ketika kita sudah sampai masa tua, maka kesempatan beramal itu hanya tinggal sebentar. Ketika Bapak Ibu sudah mencapai usia tua, berarti kesempatan beramal tinggal sebentar. Karena rata-rata umatnya Nabi itu antara sitin ila sab'in, antara 60 sampai 70. Berarti kalau Bapak Ibu saat ini sudah usia 50, tinggal berapa tahun lagi? 50 tahun. Ya tinggal 10 tahun lagi. Itu pun kalau sampai. Ya. Maka jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini yang sama-sama perlu disadari. Tambah sepuh, tambah tua, itu kesempatannya beramal semakin sedikit. Maka yuk, mumpung masih diberikan kehidupan, monggo ketika masih diberikan kesempatan, jangan tunda-tunda beramal. Jangan katakan nanti, tapi katakan sekarang. Ketika hati kita Bapak Ibu sudah ada niatan berbuat baik, jangan katakan saufa, jangan katakan nanti, tapi katakan sekarang. Banyak orang itu gagal beramal bukan karena enggak mampu. Banyak orang gagal beramal bukan karena tidak mampu, tapi karena menunda-nunda. Menunda-nunda niku basa Jawa napa? Diundur-undur.
Kosak-kosek dindi. Bapak Ibu, alasan yang pertama. Alasan yang kedua, kenapa di masa tua kita harus memperbanyak amal kebaikan? Alasan yang kedua adalah ketika kita memperbanyak amal kebaikan, kita berharap kita besok diwafatkan di atas kebaikan. Karena orang itu akan diwafatkan Allah sesuai dengan kebiasaan. Nek semakin sepuh, semakin tua, kebiasaannya baik-baik. Hari bar maghrib mesti ngaji, bar ba'da subuh mesti maca Quran, waktunya duha salat duha, waktu malam salat malam. Kita berharap semoga Bapak Ibu ketika di masa tua kita ini bersemangat menjaga amal-amal kebaikan, kita besok diwafatkan di atas napa? Kebaikan. Senang Bapak Ibu, indah. Siapa yang pas dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dia sedang mengerjakan ibadah, dia sedang mengerjakan kebaikan. Bapak Ibu kami hormati, sekarang pembahasan intinya adalah amal apa saja yang harus kita jaga. Amal apa saja yang harus kita jaga tatkala kita sudah tua. Ada 5. Di antaranya adalah 1, banyak berdoa. Yang kedua, banyak taubat dan istighfar. Sudah berapa? 2. Yang ketiga, menjaga amalan wajib. Yang keempat, menjaga amalan sunnah. Sampun pinten? 4. Yang terakhir, menjauhi maksiat. Total enten pinten? Yang bisa ngulangi betul dapat hadiah susu jahit. Kok ustate? Gempon. Bapak Ibu, inilah 5 di antara amalan yang hendaknya kita jaga tatkala kita sudah tua. Kita mulai dari yang pertama. Apa yang pertama tadi? Banyak berdoa. Bapak Ibu, kenapa? Semakin tua kok kita hendaknya semakin banyak berdoa? Jawabannya adalah 1, karena ketika semakin tua kita semakin lemah. Tambah tua niku tambah kuat napa tambah lemah? Tambah lemah. Saking gampang lemai, nopo-nopo gampang kesel. Pengajian kesel mangan daging sapi ya. Emangnya tesih Bapak Ibu sapi ini? Bapak Ibu, makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan urutan kehidupan menungso niku ada 3. Yang pertama, masa anak itu disebut dengan masa dhofan, lemah. Yang kedua, masa remaja itu disebut dengan masa kuwah. Napa kuwah? Masa kuat. Yang ketiga, masa tua disebut dengan masa dhofan, juga masa lemah. Jadi urutan manusia urip niku ada 3. 3 ini 2 masa lemah, 1-nya masa kuat. Lemah itu yang pertama masa anak, yang kedua masa tua. Kalau masa kuat yaitu masa apa? Muda. Nah, kenapa kita harus memperbanyak doa tatkala sudah tua? Ya karena semakin tua semakin lemah. Kita semakin butuh bukan kepada manusia, tapi butuhnya kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yakub alaihissalam, beliau pernah mengatakan Bapak Ibu, fallahu khairun hafidho. Maka Allah Subhanahu wa taala itu khairun, sebaik-baik
hafidho. Napa hafidho? Sebaik-baik penjaga. Bapak Ibu, demikian kenapa kita harus banyak berdoa kepada Allah, karena Allah itu sebaik-baik penjaga dan Allah itu yang paling sayang kepada kita. Jamaah kaum muslimin, banyak doa-doa yang perlu kita jaga di masa tua. Bapak Ibu, Bapak Ibu kalau sudah sepuh, kalau sudah tua dan pengen berdoa, yang paling pertama doa minta apa? Tentunya doa yang paling penting. Dan di antara doa yang paling penting bagi seorang muslim, bagi seorang muslimah, yang pertama doa agar kita mati selamat dari dosa kesyirikan. Termasuk doa yang sangat penting Bapak Ibu, yang hendaknya kita ulang-ulang, kita baca terus tatkala sudah tua adalah, ya Allah, mengwafatkan saya dalam kondisi selamat dari kesyirikan. Kenapa jemaah? Karena kesyirikan itu enggak cuman melemahkan iman, tapi kesyirikan bisa menghilangkan iman. Padahal syarat masuk surga itu harus punya apa? Harus punya iman. Makanya masjidnya dinamakan masjid. Kok digandeng-gandengke? Nabi SAW mengabarkan Bapak Ibu, ketika seorang muslim, ketika seorang mukmin meninggal dunia, selama masih punya iman, walaupun imannya sebesar biji sawi, gede apa cilik? Cilik. Walaupun imannya sebesar itu Bapak Ibu, itu dibawa sampai mati masih ada harapan masuk surga. Masya Allah. Bahkan seandainya seorang muslim meninggal dunia masih punya iman, walaupun imannya setengah biji sawi, selama dibawa sampai mati Bapak Ibu masih ada harapan masuk ke dalam surga. Tapi kalau sudah mati nggak punya iman, alamat gagal masuk ke dalam surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tadkhulul jannata hatta tu'minu. Kalian tidak akan mungkin masuk ke dalam surga sampai kalian itu tu'minu. Apa makna tu'minu? Beriman. Dan hati-hati Bapak Ibu, termasuk perkara yang bisa menghilangkan iman seorang hamba adalah ketika dia berbuat syirik kepada Allah. Dalam surat Al-Bayyinah, Bapak Ibu sampun hafal, Allah mengabarkan, innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fina rijahannama khalidina fiha abada. Innalladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir, min ahl kitab, dari kalangan ahlu kitab, wal musyrikin, dan dari kalangan orang-orang yang berbuat kesyirikan, mereka besok Bapak Ibu fi nari jahannam, dilebetke, dimasukkan kemana? Neraka jahanam. Sementara atau selama-lamanya? Selama-lamanya. Maka Bapak Ibu, teman bejo, teman untung, siapa yang meninggal dunia Allah selamatkan dia dari dosa apa? Kesyirikan. Nah sekarang Bapak Ibu donga supaya selamat dari kesyirikan pun apal napa lali? Oh dereng nate apal kok lali. Nabi kita mengajarkan doa, Allahumma inni a'udzu bika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Nate mireng? Oh nate, alhamdulillah. Minimal nate Bapak Ibu. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, nabi yang sudah dijamin masuk surga.
Nabi yang sudah dijamin diampuni dosanya itu pun masih berdoa takut agar dia ketika dia terjatuh kepada apa? Kesyirikan. Nabi berdoa, Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku a'udzubika berlindung kepadamu an usyrika bika dari berbuat syirik kepadamu wa ana a'lam dalam kondisi aku tahu wa astaghfiruka dan aku mohon ampun kepadamu lima la a'lam dari dosa yang aku tidak tahu. Ini yang berdoa sinten Bapak Ibu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Rasul saja perlu dengan doa ini, berarti kita perlu napa mboten? Ya sangat perlu. Yuk kita baca Bapak Ibu, ditirukan. Siapa tahu sekali tirukan langsung hafal. Allahumma, monggo. Inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Pun pisan mawon mungkin nek pengen diapalke, dibuka buku doane, cari klik doa supaya selamat dari kesyirikan. Lebih mas aku ngapal ke wangeli rasa diapal ke dibaca. Nek perlu doa menika Bapak Ibu ditulis ingkang sae sing gedhe lajeng ditempel ke teng tembok. Bapak Ibu, saya punya teman di Solo. Saya pernah main ke rumah beliau. Rumahnya itu sederhana, kecil, masya Allah. Tapi ketika masuk ke rumah itu adem. Napa kok sebabnya adem? Oh, orang mergo AC Bapak Ibu. Mriki AC-ne piro masya Allah. Adem karena sekali masuk walaupun kecil sederhana rumahnya, masuk niku isinipun masya Allah perpustakaan, buku-buku perpustakaan Bapak Ibu. Ada meja belajar, ada komputernya, ada tempat yang buat ngopinya. Saya lihat ke timur, pintu ke dapur Bapak Ibu, di atasnya ada tulisan la aisha illa aishal akhirah. Tidak ada kehidupan yang sejati kecuali kehidupan akhirat. Ini ditulis besar Bapak Ibu teng dhuwur lawang. Kenapa? Gue pengingat ketika lagi lemah dengan kondisi dunia, mungkin tanggal tua pas rande dedet koncone jajan bakso rasa tuku bakso ya, ingat tulisan ini, kehidupan yang sejati adalah kehidupan akhirat. Jadi pengingat. Sama Bapak Ibu, kalau kita menganggap doa Nabi ini sangat penting, yuk kita baca. Kalau perlu ditulis yang bagus, yang besar, kemudian ditempelkan di tempat-tempat yang kita bisa membacanya. Bapak Ibu, siapa tahu dengan lesan kita dimudahkan membaca doa ini alamat, ini tanda kita besok meninggal selamat dari apa? Kesyirikan. Itu doa yang keberapa? 1. Yang kedua, ada doa lagi Bapak Ibu yang hendaknya kita baca tatkala sudah tua. Kalau tadi doanya yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekarang doa yang diajarkan Nabi Yusuf. Nabi sinten? Nabi Yusuf. Doa ini terdapat dalam surat Yusuf ayat 101. Bunyinya adalah tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Luwih cendek tawaffani
musliman wa alhiqni bis sholihin. Nate mireng? Oh nate. Nabi nikah Bapak Ibu. Artinya Bapak Ibu, Nabi Yusuf memohon. Nabi Yusuf walaupun seorang nabi itu berdoa kepada Allah, doanya tawaffani, doa Allah wafatkan aku musliman. Kenapa musliman? Dalam keadaan muslim. Kenapa Bapak Ibu Nabi Yusuf berdoa kepada Allah agar diwafatkan di atas muslim? Karena memang syarat untuk masuk ke dalam surga itu meninggalnya harus di atas apa? Islam. Makanya Allah berpesan fala tamutunna illa wa antum, ojo pisan-pisan mati kecuali kamu dalam keadaan muslim. Tawaffani, doa Allah wafatkan aku dalam keadaan muslim. Aman insyaallah Mas. Aku wis ngaji suwe, jenggotku wis dawa, tur ya putih, aman. Insyaallah aku mati dalam kondisi Siapa yang bisa menjamin Bapak Ibu? Gak ada yang bisa menjamin. Sekarang kita muslim, besok kita mati bisa gak ada yang bisa menjamin. Nabi Yusuf saja takut sehingga beliau berdoa agar diwafatkan di atas Islam, apalagi kita yang bukan nabi. Ada kisah Bapak Ibu seorang ulama, ini levelnya kelasnya kelas ulama Bapak Ibu, yang dia senang menulis kitab, bahkan nulis niku tujuannya nggambantah, ya, membantah ini membantah itu kelompok-kelompok yang menyimpang. Walaupun levelnya sudah tinggi seperti ini, dikisahkan beliau meninggal dalam keadaan non muslim. Seorang ulama. Kita ulama nama buatan jauh Bapak Ibu. Contoh lagi seorang hamba yang soleh, tukang muadzin, tukang adzan. Tukang adzan itu tiang sing soleh apa buatan? Ya soleh. Piye boten soleh, tukang adzan nek nyang masjid mesti pertama kali. Enten tukang adzan telat, mosok adzan telat. Nek teko masjid mesti pertama kali, yang kedua masya Allah. Nek sholat mesti di sop yang pertama. Soleh Bapak Ibu, tapi bukan jaminan. Ada kisah seorang muda muadzin. Zaman dulu Bapak Ibu itu belum ada mic, maka adzannya itu naik ke loteng biar suaranya apa? Keras. Ketika naik ke loteng menara mau adzan, nengok tonggone, ternyata ndelok nyawang tiang wadon sing ya ayu, mosok wadon ganteng, kepencut, atinipun langsung jatuh napa? Cintrong hati, boten mikir suwe-suwe, langsung miduk, langsung ditembung Pak. Begitu kalian jenengan bapak-bapak. Nek bapak-bapak riyen kepencut kali wong wedok nunggu suwe sik baru ditembung. Ini tidak, langsung turun. Ternyata ini wanita Nasrani. Lajeng ngomong, "Dik, aku pengen nikah karo kowe." Si wanita menjawab, "Ya ora apa-apa. Ya, syaratnya nembung bapakku." Pripun kira-kira dilakoni napa mboten? Ya lakoni, ya sebaca jatuh cinta kok. Jangankan nembung bapak, laut pun disebut seberangi, gunung dipun daki. Tindak teng bapakipun nembung bapak ibu, lajeng nembung bapak ibu matur, ya ora apa-apa. Syaratnya siji, pindah agama. Diturutin apa mboten? Bacut apa? Cinta. Akhirnya si laki-laki yang awalnya soleh, tukang adzan, itu rela meletakkan agama Islamnya demi seorang wanita di dunia.
Belum selesai ceritanya Bapak Ibu, si bapak matur lagi, tapi nggak cukup hanya pindah, umumkan. Kamu naik ke atas loteng, ke atas menara, umumkan bahwa kamu sudah pindah apa? Agama. Dilakuin apa mboten niki? Lakoni. Munggah Pak timik durung sempat ngumumke kepleset. Akhirnya meninggal dunia. Surga mboten angsal, sing wong wedok ya mboten angsal. Enggak ada yang bisa menjamin. Maka Bapak Ibu, kalau Nabi Yusuf saja berdoa, tawaffani musliman, doa Allah wafatkan aku dalam keadaan muslim, apalagi kita sangat butuh dengan doa ini. Doa yang berikutnya, wa alhiqni bisalihin, ya Allah gabungkan aku, kumpulkan aku dengan orang-orang yang salih. Ini doa yang kedua, doanya Nabi sinten? Nabi Yusuf. Saya baca ditirukan Bapak Ibu, tawaffani musliman, monggo, wa alhiqni bisalihin, tawaffani musliman wa alhiqni bisalihin. Nek mboten apal nggih nganggo bahasa sakmam pune, doa Allah wafatkan kula wonten keadaan muslim terus Bapak Ibu, terutama di waktu-waktu mustajabah. Menawi Allah ngabulke doa panjenengan, untung bejo. Siapa yang meninggal dunia di atas Islam masih ada harapan besok masuk ke dalam apa? Surga. Taib jamaah kaum muslimin yang kami hormati dan semoga dimuliakan Allah, ini amalan yang pertama di masa tua, yaitu banyak apa? Berdoa, dan masih banyak doa yang lainnya. Kita masuk amalan yang kedua, banyak taubat dan istighfar. Amal yang kedua yang hendaknya kita jaga di masa tua adalah banyak taubat dan banyak apa? Istighfar. Bapak Ibu, kenapa semakin tua kok semakin banyak taubat dan istighfar? Karena dosa kita enom kalih tuwa niku dosane kathah pundi? Oh, belum tentu Pak, belum tentu. Normale kata sing tuwa mergo laire napa? Dhisik. Sekarang 6 kali tuwa amalane banyak mana? Banyak yang tuwa. Maka kata para ulama, agar orang tua itu jadi orang tua yang merendah, ingatlah tua itu lebih banyak dosanya daripada yang muda. Ketika yang muda, supaya yang muda nggak meremehkan yang tua, sadari yang tua itu lahir duluan, berarti amalannya lebih apa? Banyak. Bapak Ibu, Rasulullah SAW bersabda dalam riwayat Imam Ahmad dan juga Imam Tabrani. Apa kata Nabi? Ya ayyuhan nas, wahai seluruh manusia. Jamaah masuk, ustadz yo masuk, kiai yo masuk, semua yang namanya manusia dipanggil oleh siapa? Rasulullah SAW. Wahai seluruh manusia, tubu ilallah, bertaubatlah kepada Allah dan beristighfarlah. Nabi merintahkan dua. Satu diperintah apa? Bertaubat. Yang kedua diperintah apa? Beristighfar. Fa ini atubu ilallahi wa astaghfiruh, sesungguhnya aku Rasulullah SAW itu setiap hari taubat dan istighfar itu mi'ata marrah, pinten? 100. Bapak Ibu, nek Nabi niku minimal 100 kali istighfarnya, kalau kita berapa minimalnya? Ya minimal ya 100.
Masya Allah. Bapak Ibu, siapa yang lisannya dimudahkan enteng mengucapkan istighfar, astagfirullah, astagfirullah, enteng Bapak Ibu, bersyukurlah. Karena orang yang lisannya dimudahkan mengucapkan istighfar Bapak Ibu, selalu meminta ampun kepada Allah, ini tanda-tanda orang itu mboten diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sinten tiyang ingkang lisanipun digawe enteng istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, atau Rabbi firli, Rabbi firli. Ini tanda-tanda orang itu tidak akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tanya Bapak Ibu, bapak-bapak gada istri misal, daripada contoh tonggo ini pilih bojone. Bapak-bapak gada istri, ternyata istri ini pernah berbuat salah. Jenengan mantuk kerja ora kok nyiapke panganan, nyiapke kopi, malah dolan. Lajeng bapak-bapak duwe niat, engko bojoku nek mulih dikapake. Pak, dikapake. Oh, iku nek Pak Takmir. Ternyata timi-timi bojone Putri Wangsul king dolan saka tangga buka lawang, assalamualaikum, sing kakung wis mentolo-mentolo, ngerti-ngerti garune Putri, mas ngapunten ya, njuk ngapura ya, saestu Kang Mas, kula njuk ngapura banget, sesuk ora baleni meneh. Pertanyaane kira-kira si bapak wani mboten jewer bojone wedok? Mboten mentelo Bapak Ibu. Kenapa? Wis ngene kok Pak, njuk ngapura, njuk ngapura, njuk ngapura. Walaupun awalnya pripun? Panas. Niku gambaran manusia saja Bapak Ibu. Walaupun orang itu banyak salahnya kepada kita, tapi tiba-tiba dugi datang langsung jaluk ngapura, njuk ngapura, kita enggak mentolo badhe bales dumateng orang itu. Padahal Allah itu lebih sayang kepada kita daripada sayangnya suami kepada istrinya. Allah lebih sayang kepada kita melebihi sayangnya orang tua kepada anaknya. Bapak Ibu, banyaklah beristighfar. Karena orang yang banyak beristighfar itu tanda-tanda bahwa besok dia diselamatkan dari adabnya Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan dalam surat Al-Anfal, suratipun Al-Anfal, ayatnya 3. Suratipun surat apa? Al-Anfal, ayat pinten? 3. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum." Bilih Allah niku saestu mboten badhe ngadab. Allah saestu mboten badhe napa? Ngadab. Sinten Bapak Ibu ingkang sepindah dumateng umat ingkang wonten tengah-tengah umat niku enten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah mboten badhe ngadab sebab teng mriku enten Rasulullah. Nomor kali wa ma kana Allah mu'adzibahum, Allah saestu mboten badhe ngadab wa hum yastaghfirun dumateng kaum ingkang kaum kala wau lisanipun remen istighfar. Bapak Ibu hormati, monggo mumpung tesih enten kesempatan kita ngadah-ngadahaken maos napa? Istighfar. Mangka teng masjid ampun meneng lesane diubahke Pak. Mantuk keng masjid ampun meneng lesane diubahke tapi aja dememel Pak ya. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kalih ngarit, ibu-ibu kalih goreng tempe dibiasa ke istighfar. Nabi itu mensunahkan saben esok maos istighfar kaping pinten? 100 kali. Enteng Bapak Ibu.
Ya. Tapi jamaah kaum muslimin yang hormati, istighfar Bapak Ibu selain itu penyebab kita nggak diazab. Yang kedua, istighfar itu penyebab dibukakan pintu rezeki. Istighfar satu penyebab kita nggak diazab. Yang kedua, kalimat istighfar penyebab terbukanya pintu rezeki. Wonten surat Nuh ayatnya 10 sampai 12. Nabi Nuh niku merintahaken dumateng kaumipun supados kathah-kathah istighfar. Lajeng Allah Subhanahu wa taala nyebataken keutamaan istighfar, wa yumdidkum bi amwali wa banin. Kanthi kata-kata istighfar Bapak Ibu, Allah niku badhe memperbanyak setunggal amwal. Napa amwal? Harta. Nomor kali kanthi sebab istighfar Allah akan memperbanyak banin. Napa banin? Anak. Ndah senenge, ndah bejone, wanake akeh, bondone akeh. Seneng apa mboten niku? Duwite akeh, wanake akeh, dadi kabeh mlakune beda Bapak Ibu. Gagah. Karena ini merupakan sumber kebahagiaan. Tiang niku badhe bahagia kali bahagia luar biasa kalau anaknya banyak, harta juga napa? Banyak. Tapi nek hartane banyak gak punya anak, pripun kira-kira? Kurang begitu bahagia. Utawa diwalik wanake wakeh tapi ra dedit, kira-kira pripun? Cetut. Wis tanggal tuwa sumbangane ndlitir ya. Kula keng griya dugi mriki Bapak Ibu nglewati pinten-pinten hajatan. Kabeh do mantu Bapak Ibu. Ya, Masya Allah. Dan sak desa 1 bulan sing mantu 10 kira-kira pripun sing nyumbang niku? Cenut. Tapi dengan istighfar Allah akan memperbanyak anaknya, Allah akan memperbanyak apa? Hartanya. Tapi Bapak Ibu, inilah amalan yang kedua yang hendaknya dijaga di masa tua. Napa tadi? Banyak taubat, banyak istighfar sing paling pendek bunyinya astagfirullah. Rada dawa astagfirullahaladzim. Rada dawa meneh wa atubu. Sing paling dawa Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Nek panjenengan pilih sing cendhek napa sing dawa? Kabeh Pak. Nek milih sing cendhek ganjarane sing pundi berarti? Lafate sing cendhek ganjarane sing dawa. Itulah menungso menus kakean utang. Pun Bapak Ibu monggo, ini ilmu boten sebatas wawasan tapi kudu dipraktekne. Nggih, kata-kata istighfar dumateng Allah Subhanahu wa taala. Niki dereng ngaten Bapak Ibu. Suwe menjemaah. Yang ketiga, menjaga amalan yang wajib. Amalan yang ketiga di masa tua adalah jogo amalan sing wajib. Kenapa? Karena kalau Bapak Ibu sudah bisa menjaga amalan yang wajib, walaupun nanti tidak nambah amalan yang sunnah, yang wajib saja sudah bisa dijaga, ini sudah jadi bekal. Bisa jadi bekal kita masuk ke dalam surga. Rasulullah SAW bersabda, anna rajul, ada seorang laki-laki Bapak Ibu. Laki-laki ini bertanya kepada Rasulullah SAW, aro'aita, duh Rasulullah, pripun pendapat panjenengan idza sholaitul maktubat, menawa aku sholat tapi nggur sholat wajib tok, sholatnya sunnah boten.
Wa sumtu Ramadan, nek aku poso nggur poso wajib tok, poso napa? Ramadan. Wa ahlaltu halal, sing halal ya tak halalke. Wa haramtu haram, sing haram tak haramke. Tiyang kala wau tanglet dumateng Rasulullah, duh Rasulullah, pripun nek kula sepindah ngerjake salat sing wajib tok, ngerjake poso sing wajib tok, sing nomor 3 sing halal ya tak halalke, nomor sekawan sing haram ya tak haramke. Lajeng orang itu berkata, falam azid ala dalika syai'an, aku ora nambah amalan babar blas. Adkhulul jannata, apakah aku bisa masuk surga? Nabi mengatakan na'am. Napa na'am niku? Ya, jawane napa? Oh nggih to. Ya, kamu masuk surga. Walaupun kamu sebatas menjaga yang sholat wajib, poso wajib, itu kalau kamu pegang, kamu jaga sampai mati, sudah cukup untuk kamu bekal masuk ke mana? Ke surga. Yuk Bapak Ibu, semakin tua jangan sibuk yang sunnah, tapi yang wajib ditinggalkan. Kalau bisa yang wajib dijaga, yang sunnah juga dijaga. Termasuk yang wajib, terutama laki-laki, adalah sholat jamaah. Kata Nabi, sapa sing saged sholat jamaah, nomor kalih syaratipun sholate lillah. Napa lillah? Niat karena Allah. Nomor 3 selami arba'ina yauman, 40 dina. Nomor sekawan syarate yudriku takbiratal ula, salat jamaah 40 dina tur esah petuk takbir imam pertama. Takbir napa niku? Takbiratul ihram. Pendak imam Allahu Akbar, jenengan wis teng burine. Duhur imam Allahu Akbar, jenengan wis teng burine. Niku selama 40 hari. Siapa yang bisa menjaga ini, baginya ditulis 2 kebebasan. 1 bebas dari penyakit nifak, yang kedua bebas dari api neraka. Nggur 40 dina. Sithik napa kata? Oh sithik Pak. Nggur 40 kok ora enek 50. Ya, dan walhamdulillah zaman sekarang gampang menawi gadai niat purun nglonggar ke, insyaallah gampil Bapak Ibu. Jenengan kerjain apa kira-kira niki? Petani? Saged betul kira-kira petani? Saged. Nggawa jam Pak. Jam 11 pun mulai. Pokoknya ngeleh ra ngeleh jam 11 mulai. Kudu salat duhur jamaah. Apa meneh? Pegawai ini PNS saged boten? Bisa. Tukang angon sapi bisa. Dengan niat yang kuat, Allah Subhanahu wa ta'ala akan mudahkan kita semuanya. Tapi jemaah kaum muslimin yang hormati, itu yang keberapa? 3, menjaga amalan yang wajib. Sekarang nomor berapa? Sampun ada Bapak Ibu? Iya mriki durung ada. Rumah saya kok suwe men. Terakhir. Pripun? Oh kecil 5 ya Pak. Kita suwe Pak ya. Kita bersambung di lain waktu insyaallah taala. Tapi Bapak Ibu yang hormati, saya kira cukup dulu. Dikit-dikit yang penting dipahami, dikit-dikit yang penting diamal, diulangi. Amalan yang kita jaga di masa tua sudah 3. Yang pertama apa? Banyak berdoa. Yang kedua, banyak taubat beristighfar. Yang ketiga, menjaga amalan yang wajib. Semoga bermanfaat.
banyak kurangnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.